diusir oleh darah dagingnya sendiri, dan dibiarkan hidup di sebuah gubuk tua yang terbengkalai. Ibu Sumiati merasa bahwa hidupnya sudah benar-benar berakhir. Namun di saat keputusasaan itu, memuncak dia justru menemukan sebuah rahasia besar yang terkubur di bawah tanah yang akan mengubah segalanya. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang penuh emosi ini, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak kisah ini. Ibu Sumiati masih sulit mempercayai apa yang sedang terjadi di depan matanya. Wanita berusia 62 tahun itu berdiri mematung dengan tubuh gemetar saat dia benar-benar didorong keluar dari rumah yang telah menjadi istananya selama 30 tahun terakhir. Dua cucunya Riko dan Siska berdiri di ruang tamu. Dengan wajah dingin, seolah-olah mengusir nenek mereka sendiri adalah hal yang paling wajar di dunia. Tangan keriput Ibu Sumiati mencengkeram erat sebuah tas kain lusuh yang berisi beberapa helai pakaian yang sempat dia kumpulkan dengan terburu-buru. Rumah itu masih menyisakan aroma teh melati hangat dan pisang goreng yang baru saja matang. Aroma yang sama yang selalu menyambut pagi hari di rumah itu, karena Ibu Sumiati selalu bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga. Tapi sekarang, aroma itu seolah mengejeknya, mengingatkan dia pada semua kenangan manis yang sebentar lagi akan dirampas paksa. Riko, cucu laki-lakinya, berdiri bersandar di kusen pintu dapur matanya, terpaku pada layar ponsel jari-jarinya, sibuk bermain game, seolah-olah tangisan neneknya hanyalah gangguan kecil. Sementara itu, Siska, cucu perempuannya, duduk dengan santai di kursi goyang rotan kursi kesayangan Ibu Sumiati sambil mengayunkan kakinya dengan senyum sinis yang menyakitkan hati. Baru 2 minggu berlalu sejak Pak Joko, suami tercinta Ibu Sumiati, meninggal dunia. 2 minggu yang terasa seperti seumur hidup bagi Sumiati karena kesedihan yang mendalam. Namun bagi cucu-cucunya 2 minggu itu ternyata cukup untuk membuang nenek mereka layaknya perabot tua yang sudah tidak berguna. Siska mulai berbicara dengan nada suara yang dibuat-buat lembut namun terdengar sangat palsu. Dia berkata, "Nek, kami sudah jelaskan berkali-kali. Rumah ini harus segera dijual. Kakek meninggalkan banyak sekali utang, dan kami tidak punya uang untuk merawat rumah sebesar ini." Ibu Sumiati merasakan tenggorokannya tercekat, seolah ada batu besar yang menyumbat napasnya. "Utang," kata mereka. "Utang apa?" pikirnya bingung. Dia dan Pak Joko telah bekerja membanting tulang seumur hidup mereka. Ibu Sumiati ingat betul bagaimana dia bangun setiap jam 3 pagi untuk memasak lauk pauk yang kemudian dijualnya di pasar desa. Dia juga menerima pesanan jahitan sampai jari-jarinya bengkak dan perih. Mereka hidup sederhana, tidak pernah berhutang, dan selalu menabung. Bagaimana mungkin ada utang yang begitu besar? Dengan suara yang lemah dan parau, Ibu Sumiati mencoba membela diri. Dia berkata bahwa dia selalu membantu keuangan keluarga dia, selalu bekerja, dan tidak pernah menyusahkan siapapun. Riko akhirnya mengangkat wajahnya dari ponsel menatap nenek-neneknya dengan tatapan meremehkan. Dia berkata dengan kasar bahwa ini adalah urusan orang dewasa, dan nenek tidak mengerti soal keuangan atau surat menyurat. Dia mengklaim bahwa Pak Joko meninggalkan administrasi yang berantakan. Dan sekarang cucu-cucunya lah yang harus membereskan kekacauan itu. Mendengar kata kekacauan, hati Ibu Sumiati hancur berkeping-keping. Hidup penuh pengabdian yang dia jalani bersama suaminya kini dianggap sampah oleh cucunya sendiri. Ibu Sumiati memandang sekeliling ruang tamu itu. Meja kayu jati yang dia pelitur sendiri, gorden jendela yang dia jahit dengan tangannya, dan lukisan kaligrafi tua di dinding yang dia beli dari uang tabungan pertamanya. Riko dan Siska sudah menegaskan bahwa dia tidak boleh membawa satupun barang dari rumah itu, kecuali pakaian yang melekat di badan. Dengan air mata yang mulai menetes, Ibu Sumiati bertanya kemana dia harus pergi. Kedua cucunya saling berpandangan dengan tatapan licik yang membuat bulu kuduk merinding. Siska bangkit dari kursi goyang, mengambil sebuah kunci besi yang sudah berkarat dari atas meja dan menyodorkannya ke tangan neneknya. Siska berkata bahwa mereka sudah memikirkan solusinya. Nenek akan tinggal di gubuk lama di ujung kebun bekas gudang alat tani yang dulu sering dipakai kakek.
Mendengar kata gubuk, lutut Ibu Sumiati terasa lemas dan dia nyaris jatuh ke lantai. Mereka sedang membicarakan gubuk reot di belakang lahan keluarga, sebuah bangunan kayu yang sudah puluhan tahun tidak dihuni, dikelilingi semak belukar, dan bahkan ayam pun enggan masuk ke sana karena kondisinya yang parah. Riko mengangkat bahu dengan acuh tak acuh berkata bahwa itu lebih baik daripada tidur di jalanan. Setidaknya ada atap dan dinding. Dia bahkan menambahkan dengan nada mengejek bahwa nenek suka ketenangan. Jadi tempat terpencil itu sangat cocok untuknya. Ibu Sumiati mencoba memprotes, mengatakan bahwa gubuk itu hampir roboh, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, dan kondisinya sangat tidak layak huni bagi manusia, apalagi wanita tua sepertinya. Tapi Siska memotong ucapannya dengan dingin, memasukkan paksa kunci berkarat itu ke telapak tangan Sumiati. Dia berkata, "Nenek kan pintar mengatur hidup susah, jadi pasti bisa bertahan. Lagi pula pembeli rumah ini sudah memberikan uang muka, jadi nenek harus keluar sekarang juga." Inilah balasan yang dia terima. 30 tahun merawat keluarga ini, membesarkan Riko dan Siska. Sejak orang tua mereka pergi entah kemana, mengajari mereka makan, berjalan, dan mengaji. Dan sekarang dia dibuang ke gubuk reot di tengah kebun. Ibu Sumiati mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia berkata dengan suara bergetar bahwa dia punya hak. Dia adalah istri sah seorang janda yang berhak atas warisan suaminya. Siska tertawa keras, tawa yang terdengar sangat jahat di telinga Sumiati. Dia mengejek neneknya, mengatakan bahwa Sumiati bahkan tidak bisa membaca surat hukum dengan lancar, jadi jangan bicara soal hak. Riko menimpali sambil kembali menatap ponselnya bahwa kakek meninggalkan semuanya atas nama keluarga besar, bukan atas nama Sumiati pribadi. Karena Sumiati tidak pernah bekerja kantoran dan tidak punya surat-surat resmi, dia tidak memiliki bukti kepemilikan apapun di mata hukum. Kenyataan pahit itu menghantam Ibu Sumiati dengan keras. Selama ini Pak Joko yang mengurus semua dokumen dan dia percaya penuh pada suaminya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketidaktahuannya akan dimanfaatkan oleh cucunya sendiri. Siska menambahkan bahwa mereka sudah berkonsultasi dengan pengacara dan posisi Sumiati sangat lemah. Jadi menerima gubuk itu adalah pilihan terbaik atau dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Air mata membasahi pipi keriput Ibu Sumiati. 30 tahun pengabdian dibalas dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Riko dengan tidak sabar menyuruhnya pergi karena mereka tidak ingin melihat drama air mata lagi. Dengan hati hancur, Ibu Sumiati melangkah gontai menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya tertanam di lantai. Saat melewati dapur, dia melihat panci berisi sayur lodeh yang dia masak kemarin sore, makanan kesukaan cucu-cucunya, yang kini mengusirnya tanpa ampun. Sebelum dia benar-benar keluar, Siska memanggilnya lagi. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memberikan satu perintah terakhir. Mereka menyuruh Sumiati menandatangani sebuah dokumen surat pernyataan bahwa dia setuju keluar dari rumah dan tidak akan menuntut harta Gonogini di kemudian hari. Siska berkata itu hanya formalitas agar tidak ada masalah di masa depan. Tapi naluri Ibu Sumiati berteriak. Mereka ingin dia melepaskan satu-satunya hak yang mungkin masih tersisa. Dengan suara yang tiba-tiba terdengar tegas, Ibu Sumiati menolak menandatangani kertas itu. Dia tidak akan menyerahkan harga dirinya semudah itu. Riko dan Siska terlihat marah, mengancam bahwa jika dia mempersulit keadaan mereka akan bertindak lebih kejam. Tanpa menjawab, Ibu Sumiati berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, menyusuri jalan setapak tanah yang menuju ke area belakang perkebunan. Perjalanan menuju gubuk itu cukup jauh, melewati kebun jati dan lahan kosong yang sunyi. Langit mulai berubah warna menjadi jingga gelap, pertanda malam akan segera tiba. Suara burung gagak terdengar di kejauhan menambah suasana mencekam. Ketika akhirnya gubuk itu terlihat di kejauhan, hati Ibu Sumiati semakin perih. Bangunan itu lebih buruk dari ingatannya. Dinding kayunya sudah lapuk dan berlubang, atap sengnya penuh karat dan bocor di mana-mana. Dan pintu depannya miring, hanya menggantung pada satu engsel yang rusak. Semak belukar tumbuh liar menutupi sebagian besar dinding gubuk.
Ibu Sumiati mendorong pintu itu yang mengeluarkan bunyi derit panjang yang menyakitkan telinga. Di dalam keadaannya gelap dan pengap, bau apek tanah basah dan kotoran tikus langsung menusuk hidung. Lantainya hanyalah tanah yang dipadatkan penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan ada dipan kayu tua tanpa kasur dan sebuah tungku batu bata yang sudah hancur. Inilah tempat tinggal barunya. Tempat di mana dia akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian, terbuang dan dilupakan. Ibu Sumiati merosot duduk di atas tanah yang dingin memeluk tas kainnya dan menangis sejadi-jadinya. Dia menangis memanggil nama almarhum suaminya, bertanya, mengapa nasibnya menjadi seburuk ini. Dia menangisi masa tuanya yang suram dan kekejaman cucu-cucu yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Ketika malam benar-benar turun kegelapan, total menyelimuti gubuk itu. Hanya cahaya bulan yang remang-remang masuk melalui celah dinding yang bolong. Ibu Sumiati berbaring di atas dipan kayu yang keras mencoba memejamkan mata, walau perutnya terasa lapar dan hatinya perih. Itu berasal dari bawah lantai tanah, tepat di bawah dipan tempat dia berbaring. Bunyi itu seperti sesuatu yang bergeser atau garukan pelan. Jantung Ibu Sumiati berdegup kencang. Ketakutan melanda pikirannya. Apakah itu ular? Atau tikus besar? Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk? Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Krek-krek. Penasaran bercampur takut, dia bangkit dari dipan, mengambil sepotong kayu bekas yang tergeletak di lantai dan mulai mengorek tanah di bawah dipan itu. Tanah di area itu terasa aneh lebih gembur daripada bagian lain, seolah-olah pernah digali belum lama ini. Dengan tangan gemetar, Ibu Sumiati terus menggali menyingkirkan tanah demi tanah. Sampai akhirnya ujung kayu yang dipegangnya membentur sesuatu yang keras namun bukan batu. Suaranya berbeda. Dia meraba ke dalam lubang itu dan jarinya menyentuh permukaan plastik tebal seperti terpal pembungkus. Dengan napas tertahan, dia menarik bungkusan itu sekuat tenaga. Benda itu berat berbentuk kotak. Dia membawanya ke dekat celah dinding agar terkena sinar bulan. Setelah membuka lapisan terpal yang kotor itu, mata Ibu Sumiati terbelalak. Itu adalah sebuah kotak besi tua kotak yang dulu sering dia lihat dibawa oleh suaminya, tapi dia tidak pernah tahu isinya. Kotak itu terkunci rapat. Ibu Sumiati melihat sekeliling dengan panik mencari sesuatu untuk membukanya. Matanya menangkap kilatan logam kecil yang tergantung di paku berkarat di tiang gubuk tertutup sarang laba-laba tebal. Itu sebuah kunci kecil berwarna keemasan. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, dia meraih kunci itu dan memasukkannya ke lubang gembok kotak besi tersebut. Klik, terbuka. Saat tutup kotak itu terangkat, Ibu Sumiati nyaris pingsan karena kaget. Di dalamnya bertumpuk rapi uang kertas dalam jumlah yang sangat banyak dan sebuah buku catatan tua bersampul kulit milik suaminya. Di halaman pertama buku itu tertulis pesan dengan tulisan tangan Pak Joko yang sangat dia kenal. Sebuah pesan yang akan mengubah nasib janda malang ini selamanya. Ibu Sumiati memegang buku catatan usang itu dengan tangan yang bergetar hebat, seolah memegang nyawanya sendiri. Cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding papan cukup terang untuk menerangi tulisan tangan yang sangat dia kenal itu. Itu adalah tulisan almarhum suaminya Pak Joko. Dadanya terasa sesak, dipenuhi rindu dan kebingungan saat matanya mulai menyusuri baris demi baris kalimat yang ditulis dengan tinta hitam tebal. Pesan itu berbunyi, "Sumiati istriku yang paling sabar. Jika kamu membaca tulisan ini, itu artinya aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan jika kamu menemukan buku ini di dalam gubuk tua ini, itu artinya ketakutan terbesarku benar-benar terjadi. Cucu-cucu kita, Riko dan Siska, ternyata memiliki hati yang lebih keras dari batu, sama seperti yang selama ini aku khawatirkan." Pak Joko menuliskan bahwa dia sudah menduga anak-anak itu akan mencoba mengambil segalanya dan menyingkirkan nenek mereka begitu dia meninggal dunia. Air mata Ibu Sumiati menetes membasahi kertas yang sudah menguning itu. Suaminya melanjutkan tulisannya bahwa kotak besi ini hanyalah permulaan.
Dia sengaja menyembunyikan harta warisan mereka yang sebenarnya di tempat yang paling tidak diduga oleh siapapun, yaitu di sekitar gubuk reyot ini. Dia tahu Rico dan Siska tidak akan sudi menginjakkan kaki di tanah kotor ini, sehingga ini adalah tempat paling aman untuk menyelamatkan masa depan istrinya. Di halaman terakhir, Pak Joko menggambar sebuah peta sederhana dengan gubuk itu sebagai titik pusatnya. Ada 6 tanda silang yang tersebar di sekeliling gambar gubuk tersebut. Di bawah setiap tanda silang, terdapat petunjuk arah yang spesifik, seperti 2 meter ke arah timur, 3 meter ke arah utara, atau 50 langkah ke arah selatan dekat pohon nangka. Ibu Sumiati menatap kotak besi yang terbuka di pangkuannya. Tumpukan uang tunai di dalamnya, jumlahnya cukup banyak untuk dia hidup selama beberapa bulan. Lalu dia menatap peta itu, kemudian melihat keluar jendela yang pecah ke arah rumah besar yang kini dikuasai cucu-cucunya. Sungguh ironis, pikirnya. Rico dan Siska mengira mereka telah membuang nenek mereka ke tempat pembuangan sampah. Padahal tanpa sadar, mereka justru mengirimnya langsung ke pusat harta karun yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang menunggu untuk ditemukan. Ibu Sumiati menyimpan kembali kotak itu di bawah dipan, menyembunyikan buku catatan itu di dalam tas kainnya, dan mencoba untuk tidur kembali. Namun kali ini tidak ada lagi air mata kesedihan. Di dalam dadanya mulai tumbuh sesuatu yang hangat, sebuah harapan, dan tekad yang kuat untuk menuntut keadilan. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui lubang-lubang di atap seng yang karatan membangunkan Ibu Sumiati dari tidur ayamnya. Badannya terasa remuk redam karena tidur di atas dipan kayu tanpa kasur yang layak. Namun pikirannya terasa tajam dan segar. Dia segera bangun dan memeriksa kolong dipan untuk memastikan kejadian semalam bukan sekadar mimpi. Kotak besi itu masih ada di sana, nyata berat dan dingin. Pak Joko benar-benar telah mempersiapkan segalanya. Rasa syukur bercampur sesal menyelimuti hati wanita tua itu. Dia bersyukur suaminya begitu peduli, namun dia juga menyesal mengapa Pak Joko tidak pernah menceritakan hal ini saat masih hidup. Mungkin suaminya takut jika Sumiati tahu, dia akan terlalu jujur, dan akhirnya menyerahkan harta itu kepada cucu-cucunya yang manja. Sumiati sadar selama ini dia memang terlalu lemah dan terlalu memanjakan mereka. Tapi hari ini, dia berjanji pada dirinya sendiri dia tidak akan menjadi wanita lemah itu lagi. Setelah memakan sisa roti yang dia bawa kemarin, Ibu Sumiati mempelajari peta itu lagi. Tanda silang pertama terletak 2 meter di sebelah timur gubuk. Dia tidak memiliki cangkul atau sekop atau alat gali apapun. Matanya menyapu sekeliling halaman yang penuh semak dan menemukan sepotong kayu ulin bekas pagar yang ujungnya cukup runcing dan kuat. Kayu itu akan menjadi senjatanya hari ini. Dengan langkah hati-hati, dia keluar dari gubuk, memastikan tidak ada orang yang melihat. Suasana kebun belakang sangat sunyi, hanya ada suara burung kutilang dan gesekan daun jati yang tertiup angin. Dia mengukur jarak dengan langkah kakinya, berhenti di titik yang dia perkirakan tepat, lalu mulai menggali. Tanah di situ sangat keras padat, karena sudah bertahun-tahun tidak dijamah. Setiap kali dia menghunjamkan kayu ke tanah getarannya, menjalar hingga ke bahunya yang ringkih. Keringat mulai bercucuran membasahi kebaya lusuhnya. Telapak tangannya mulai melepuh dan perih, namun Ibu Sumiati tidak berhenti. Dia terus menggali, didorong oleh rasa penasaran dan harapan. Hampir 1 jam berlalu, napasnya mulai tersengal-sengal ketika tiba-tiba ujung kayunya membentur benda keras. Duk! Suara itu berbeda dengan suara batu. Jantungnya berpacu lebih cepat. Dia menyingkirkan tanah dengan tangannya, mengabaikan kuku-kukunya yang kotor dan patah. Di sana tertimbun sedalam 1/2 meter ada sebuah kotak besi lain. Ukurannya lebih besar dari kotak pertama dan terasa jauh lebih berat saat dia mencoba mengangkatnya. Dengan sisa tenaganya, dia menarik kotak itu keluar dan menyeretnya masuk ke dalam gubuk. Dia mengambil kunci emas kecil yang dia temukan semalam, berdoa dalam hati semoga kunci itu cocok untuk semua kotak.
Dan benar saja kunci itu pas. Ketika tutup kotak kedua terbuka, silau emas langsung menyapa matanya. Ibu Sumiati harus berpegangan pada dinding gubuk agar tidak jatuh. Kotak itu penuh dengan perhiasan. Gelang keroncong emas, kalung rantai tebal, cincin bermata batu mulia, dan koin-koin emas kuno. Di bawah tumpukan perhiasan itu ada satu lagi buku catatan kecil. Di sana Pak Joko menuliskan rincian setiap barang, kapan dia membelinya, dan berapa nilainya saat ini. Jari jemari Sumiati gemetar saat membaca angka-angka itu. Nilai perhiasan di kotak ini saja diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah. Dia terduduk lemas di lantai tanah. 200 juta. Itu jumlah uang yang sangat besar, lebih banyak dari yang pernah dia pegang seumur hidupnya. Dan menurut peta masih ada 5 kotak lagi yang belum ditemukan. Kepala Sumiati terasa pening memikirkan kekayaan yang tersembunyi di tempat kumuh ini. Tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang mendekat dari arah jalan setapak. Kepanikan langsung menyergapnya. Siapa yang datang? Apakah Riko dan Siska kembali untuk menyiksanya lagi? Ibu Sumiati buru-buru menutup kotak perhiasan itu, mendorongnya masuk ke kolong dipan bersama kotak pertama, dan menutupi bagian depannya dengan kain sarung kusam agar tidak terlihat. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau meledak. Sebuah mobil bak terbuka tua berwarna biru berhenti di depan gubuk. Dari kursi pengemudi turun seorang wanita paruh baya, bertubuh gempal dengan wajah yang ramah, namun tampak cemas. Itu adalah Bu Yati, tetangga lama mereka, yang tinggal di seberang sungai, teman baik Sumiati sejak muda. Bu Yati membawa rantang susun di tangannya. Bu Yati menyapa dengan suara lantang namun lembut, bertanya, "Apakah Sumiati ada di dalam?" Sumiati keluar dengan langkah ragu, berusaha menutupi kegugupannya. Bu Yati langsung menghampirinya, matanya berkaca-kaca, melihat kondisi sahabatnya, yang kini tinggal di tempat yang lebih layak disebut kandang kambing daripada rumah manusia. Dia berkata bahwa dia mendengar kabar pengusiran itu dari orang-orang pasar, dan hatinya sakit sekali mendengarnya. Ibu Sumiati tidak bisa menahan haru melihat ada orang yang masih peduli padanya. Bu Yati menyerahkan rantang berisi nasi hangat, sayur lodeh, dan ikan asin. Dia masuk ke dalam gubuk, melihat sekeliling dengan tatapan prihatin, lalu menggelengkan kepalanya. Bu Yati berkata dengan nada marah bahwa cucu-cucu Sumiati benar-benar keterlaluan menempatkan orang tua di tempat yang penuh debu dan sarang laba-laba seperti ini. Namun kemudian Bu Yati menatap Sumiati dengan tajam dan merendahkan suaranya seolah takut ada yang menguping. Dia bertanya apakah Sumiati tahu kenapa Pak Joko sering sekali menghabiskan waktu di gubuk ini semasa hidupnya. Pertanyaan itu membuat Sumiati terdiam. Bu Yati melanjutkan bahwa dia sering melihat Pak Joko dari kejauhan saat dia sedang mencari kayu bakar di seberang sungai. Dia melihat Pak Joko sering membawa bungkusan-bungkusan berat dan menggali tanah di sekitar sini saat matahari sudah hampir terbenam. Ibu Sumiati menatap mata sahabatnya itu, mencari tanda-tanda apakah dia bisa dipercaya. Bu Yati adalah orang jujur janda yang juga hidup keras membesarkan 5 anak sendirian. Jika ada orang yang bisa diajak bicara, itu adalah Bu Yati. Dengan perlahan Sumiati menarik tangan Bu Yati untuk duduk di bibir dipan. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia menunjukkan peta itu kepada Bu Yati dan menceritakan tentang kotak-kotak yang dikubur oleh suaminya. Mata Bu Yati terbelalak lebar saat mendengar cerita itu. Dia menepuk pahanya sendiri karena kaget, lalu tertawa kecil, tawa yang penuh kekaguman. Dia berkata bahwa Pak Joko benar-benar orang yang cerdik. Dia tahu persis tabiat cucu-cucunya dan dia telah mempersiapkan jaminan hari tua untuk istrinya tepat di bawah hidung mereka. Bu Yati menggenggam tangan Sumiati erat-erat dan berjanji akan membantunya. Dia mengingatkan Sumiati bahwa harta sebanyak ini berbahaya jika tidak dilindungi hukum. Cucu-cucunya yang serakah itu pasti akan mencoba merampasnya jika mereka tahu. Bu Yati menyarankan agar Sumiati segera mencari bantuan hukum. Dia teringat pada Pak Haris, seorang pengacara pensiunan yang tinggal di kota kecamatan, orang yang terkenal jujur.
dan sering membantu warga desa yang buta hukum. Bu Yati mendesak Sumiati untuk pergi ke sana, besok pagi membawa semua bukti yang ada. Sumiati ragu, dia bilang dia tidak punya uang untuk membayar pengacara hebat. Bu Yati tersenyum menunjuk ke arah kolong dipan dan berkata bahwa Sumiati punya lebih dari cukup uang di sana untuk menyewa pengacara terbaik sekalipun demi merebut kembali harga dirinya. Setelah Bu Yati pulang dengan membawa janji untuk menjaga rahasia besar itu, Ibu Sumiati duduk sendirian di lantai tanah yang dingin sambil menikmati sisa nasi dan lauk yang dibawa oleh sahabatnya itu. Makanan itu terasa seperti makanan paling lezat yang pernah dia rasakan setelah berhari-hari hanya diisi oleh air mata dan kesedihan. Sambil mengunyah perlahan, otaknya terus berputar, menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Dia sadar, dia harus segera menemui Pak Haris, pengacara yang direkomendasikan oleh Bu Yati. Namun sebelum itu, dia merasa perlu menemukan setidaknya satu kotak lagi untuk memastikan seberapa besar sebenarnya harta yang ditinggalkan suaminya. Ibu Sumiati kembali membuka peta lusuh itu, mempelajari tanda silang berikutnya dengan saksama. Tanda itu menunjuk ke arah utara, berjarak sekitar 3 meter dari dinding belakang gubuk. Matahari sudah mulai meninggi membakar kulitnya yang keriput. Namun semangat yang baru tumbuh di dadanya jauh lebih panas daripada sengatan matahari siang itu. Dia mengambil kayu ulin yang ujungnya sudah tumpul dan mulai berjalan tertatih ke titik yang dimaksud. Tanah di sisi utara, gubuk ternyata jauh lebih keras dan berbatu dibandingkan tempat sebelumnya. Setiap kali Ibu Sumiati menghunjamkan kayunya, tangannya terasa sakit. Luar biasa, seolah tulang-tulangnya ikut retak. Keringat bercucuran deras membasahi wajah dan punggungnya bercampur dengan debu tanah yang beterbangan. Luka lecet di telapak tangannya yang belum sembuh kini kembali terbuka dan berdarah, membuat perih yang menyengat. Namun bayangan wajah Riko dan Siska yang tertawa mengejek saat mengusirnya menjadi bahan bakar yang membuat wanita tua itu menolak untuk berhenti. 2 jam berlalu tanpa hasil, dan Ibu Sumiati hampir menyerah karena kelelahan ketika tiba-tiba ujung kayunya membentur permukaan logam yang solid. Suara benturan itu terdengar seperti musik yang indah di telinganya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia menyingkirkan tanah yang menimbun benda itu. Ini adalah kotak ketiga. Kotak ini bentuknya berbeda, lebih kokoh, dan gemboknya terlihat lebih rumit. Namun untungnya kunci emas kecil itu tetap bisa membukanya dengan mulus. Ketika tutup kotak itu terbuka, Ibu Sumiati nyaris terjengkang ke belakang. Kotak itu penuh sesak, dengan tumpukan uang kertas merah, pecahan Rp100.000 yang masih baru, dan diikat rapi dalam bundelan-bundelan tebal. Di atas tumpukan uang itu terselip secarik kertas, lagi-lagi dengan tulisan tangan Pak Joko. Pesan itu berbunyi, "Sumiati, ini adalah uang untuk kamu hidup tanpa perlu menunduk pada siapapun. Nilainya Rp400 juta. Gunakan ini untuk mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu lagi." Ibu Sumiati memeluk kotak besi yang dingin itu dan menangis tersedu-sedu. Kali ini air matanya bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang meluap-luap. Suaminya Pak Joko benar-benar memikirkan segalanya. Dia tahu istrinya akan membutuhkan kekuatan finansial untuk melawan ketidakadilan ini. Rp400 juta ditambah perhiasan di kotak kedua dan uang tunai di kotak pertama, jumlahnya sudah sangat fantastis bagi seorang janda desa sepertinya. Malam itu, Ibu Sumiati tidur dengan perasaan yang jauh lebih tenang, meskipun punggungnya sakit luar biasa. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, dia sudah bersiap-siap. Dia mengenakan satu-satunya kebaya batik yang masih layak pakai, menyisir rambut ubannya dengan rapi, dan menyimpan buku catatan serta peta harta karun itu jauh di dalam tas kainnya yang kusam. Dia harus pergi ke kota kecamatan untuk menemui Pak Haris. Perjalanan menuju kota harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 2 km ke jalan raya, lalu naik bus umum yang sesak dan panas. Sepanjang perjalanan, Ibu Sumiati memeluk tasnya erat-erat, di dada waspada terhadap setiap orang yang mendekat. Dia bukan lagi nenek tua yang pasrah, dia adalah wanita yang membawa misi penting.
Sesampainya di kota, dia bertanya-tanya kepada tukang ojek di mana letak kantor pengacara Pak Haris. Kantor itu ternyata berada di sebuah bangunan ruko tua dengan cat dinding yang sudah mengelupas namun terlihat bersih dan terawat. Papan nama kayu bertuliskan, Haris SH Pengacara, tergantung miring di depan pintu. Ibu Sumiati menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu kaca yang buram itu. Seorang asisten muda membukakan pintu dan mempersilakannya masuk ke ruangan yang penuh dengan tumpukan buku hukum tebal. Pak Haris, seorang pria berusia 70-an, dengan rambut putih memutih dan kacamata tebal, menyambutnya dengan ramah. Dia mempersilakan Sumiati duduk dan mendengarkan ceritanya dengan sabar. Awalnya Pak Haris terlihat sedikit skeptis, mungkin dia berpikir, ini hanyalah keluhan biasa dari seorang nenek yang berselisih paham dengan keluarga. Namun ekspresi wajah pengacara tua itu berubah drastis ketika Sumiati mengeluarkan buku catatan kulit milik Pak Joko dan meletakkannya di atas meja. Pak Haris membaca halaman demi halaman, dengan teliti keningnya berkerut dalam, dan sesekali dia bergumam kagum. Setelah selesai membaca, dia melepaskan kacamatanya dan menatap Ibu Sumiati dengan pandangan serius namun berbinar. Dia berkata bahwa ini adalah bukti yang sangat kuat. Buku catatan ini beserta peta dan surat-surat wasiat yang ditinggalkan di dalam setiap kotak secara hukum, membuktikan niat almarhum Pak Joko. Harta ini secara spesifik dan sengaja disembunyikan dan diwariskan hanya untuk Sumiati, bukan untuk menjadi harta warisan umum yang bisa dibagi-bagi. Ibu Sumiati merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Dia bertanya dengan suara lirih apakah dia benar-benar bisa melawan cucu-cucunya yang serakah itu. Pak Haris mengangguk tegas. Dia menjelaskan bahwa posisi Sumiati sangat kuat, namun mereka harus bertindak hati-hati dan cerdas. Pengacara itu memperingatkan Sumiati agar jangan sekali-kali menandatangani dokumen apapun yang disodorkan oleh Riko atau Siska. Dokumen semacam itu bisa saja berisi pernyataan pelepasan hak waris yang akan membuat semua bukti ini menjadi tidak berguna. Pak Haris kemudian menawarkan kesepakatan. Dia tahu Sumiati sedang kesulitan uang tunai saat ini, jadi dia bersedia menangani kasus ini tanpa bayaran di muka. Dia hanya akan meminta persentase setelah semua harta itu berhasil diamankan secara legal. Sumiati menyetujui tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Pak Haris kemudian memberikan instruksi penting. Sumiati harus kembali ke gubuk, menemukan sisa kotak-kotak itu secepat mungkin, dan jangan membukanya sendirian. Pak Haris akan datang besok pagi bersama seorang notaris dan fotografer untuk mendokumentasikan penemuan kotak-kotak sisanya secara resmi agar menjadi bukti tak terbantahkan di pengadilan nanti. Dengan hati yang jauh lebih ringan, Ibu Sumiati berpamitan. Saat dia berjalan keluar dari kantor itu, matahari sore menyinari wajahnya. Dia bukan lagi korban yang tidak berdaya. Dia memiliki sekutu sekarang, dia memiliki bukti, dan dia memiliki tekad yang membaja. Perjalanan pulang ke gubuk reyot itu terasa lebih cepat. Di dalam benaknya dia sudah membayangkan wajah kaget Riko dan Siska saat tahu bahwa nenek yang mereka buang akan kembali sebagai pemenang. Namun Sumiati tidak tahu bahwa bahaya sedang mengintai lebih dekat dari yang dia duga, karena desas-desus tentang harta karun Pak Joko mulai tercium oleh telinga-telinga yang salah. Malam itu, Ibu Sumiati nyaris tidak bisa memejamkan matanya karena pikirannya dipenuhi oleh bayangan wajah almarhum suaminya dan juga wajah cucu-cucunya yang telah berubah menjadi monster. Ketika ayam jantan baru berkokok satu kali, wanita tua itu sudah bangun, menyalakan pelita minyak tanah, dan kembali mempelajari peta harta karun peninggalan Pak Joko. Masih ada kotak-kotak lain yang harus ditemukan, dan dia tahu dia harus berpacu dengan waktu sebelum keserakahan cucu-cucunya mengendus keberadaan harta ini. Peta itu menunjukkan lokasi berikutnya yang berada cukup jauh di belakang gubuk, tepat di bawah naungan pohon nangka tua yang akarnya menjalar kemana-mana. Ibu Sumiati membawa kayu penggalinya dan mulai bekerja saat kabut pagi masih menyelimuti kebun.
Tanah di sekitar pohon itu sangat keras, penuh dengan jalinan akar yang alot, membuat setiap cangkulan terasa menyiksa bagi otot-otot tuanya yang lemah. Namun dia membayangkan senyum Pak Joko, dan itu memberinya kekuatan supranatural untuk terus menghantam tanah. Setelah berjuang selama hampir 3 jam, bermandikan keringat, dan tanah ujung kayunya membentur sesuatu yang sangat padat. Suara benturannya terdengar berat dan tumpul. Dengan napas tersengal, Ibu Sumiati menyingkirkan tanah dengan tangannya yang sudah lecet. Ini adalah kotak terbesar yang pernah dia temukan sejauh ini. Kotak itu begitu berat hingga dia harus menyeretnya dengan susah payah inci demi inci untuk membawanya masuk ke dalam persembunyian di gubuk. Terangkat napas Ibu Sumiati tercekat di tenggorokan. Kotak itu tidak berisi uang, kertas, melainkan batangan-batangan logam berwarna kuning berkilauan. Itu adalah emas murni logam mulia, batangan yang tersusun rapi masing-masing terbungkus plastik pelindung. Ada sekitar 20 batang di sana, sebuah kekayaan yang nilainya mungkin mencapai miliaran rupiah. Di atas tumpukan emas itu tergeletak secarik kertas surat. Dengan tangan gemetar hebat, dia membaca pesan terakhir di kotak itu. Pak Joko menulis, "Sumiati istriku ini adalah hasil jerih payahku selama 15 tahun menyisihkan keuntungan panen dan jual beli tanah yang tidak pernah aku ceritakan padamu. Nilai emas ini lebih dari 1 miliar rupiah. Aku menyimpannya diam-diam karena aku tahu jika aku membawanya pulang, kamu pasti akan tergoda untuk membagikannya kepada cucu-cucu kita yang manja itu. Tapi mereka tidak pantas mendapatkannya. Emas ini untukmu, hanya untukmu. Jangan berikan 1 gram pun kepada mereka." Ibu Sumiati memeluk kotak emas itu, menangis terseduh-seduh di lantai tanah yang kotor. Selama 15 tahun, suaminya bekerja dalam diam, menanggung beban rahasia ini sendirian hanya untuk memastikan istrinya tidak terlantar di masa tua. Rasa bersalah menusuk hati Sumiati karena dia pernah mengira suaminya pelit atau menyembunyikan sesuatu, padahal semua itu adalah bentuk cinta yang paling murni dan protektif. Namun momen haru itu hancur, berkeping-keping ketika terdengar suara gaduh dari arah jalan setapak. Suara langkah kaki banyak orang dan percakapan laki-laki yang kasar. Ibu Sumiati panik, segera mendorong kotak emas itu masuk jauh ke kolong dipan, menutupi tumpukan kotak itu dengan kain jarik kumal dan tumpukan kayu bakar agar tidak terlihat. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang saat dia mengintip dari celah dinding papan yang bolong. Di halaman gubuk, Riko sedang berjalan dengan angkuh diikuti oleh 2 orang lelaki asing yang membawa peralatan aneh, tongkat panjang dengan piringan bulat di ujungnya. Itu adalah alat pendeteksi logam. Tubuh Ibu Sumiati menegang. Mereka tahu, cucu-cucunya ternyata tahu tentang harta itu. Dia memberanikan diri keluar dari gubuk menghadang mereka dengan wajah yang pucat, namun tatapan mata yang nyalang. Dia berteriak bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Riko tampak terkejut melihat neneknya keluar, namun dengan cepat dia memasang topeng wajah tanpa dosa yang menjijikan. Dia berkata dengan santai bahwa mereka hanya ingin memeriksa kondisi tanah karena berencana menanam durian musangking di lahan itu. Tapi itu adalah kebohongan yang sangat buruk. Mata Riko terus menyapu ke sekeliling tanah, seolah mencari tanda-tanda galian baru. Salah satu pria asing itu mulai mengayunkan alat detektornya di dekat area tempat Sumiati baru saja menggali kemarin. Tiba-tiba alat itu mengeluarkan bunyi nyaring bip, bip, bip yang melengking. Pria itu berteriak bahwa ada sesuatu di bawah sana. Riko langsung berlari mendekat, wajahnya berubah menjadi buas karena keserakahan. Dia memerintahkan orang-orang itu untuk menggali cepat. Ibu Sumiati berlari mencoba menghalangi mereka, berteriak bahwa ini adalah tanah tempat tinggalnya sekarang. Riko mendorong tubuh renta neneknya dengan kasar, hingga Sumiati terhuyung dan nyaris jatuh. Cucu durhaka itu membentak menyuruhnya diam dan masuk ke dalam gubuk, atau dia akan menyeretnya pergi. Ibu Sumiati tidak pernah melihat tatapan sekejam itu dari Riko sebelumnya. Itu bukan lagi tatapan seorang cucu, melainkan tatapan perampok yang gelap mata.
Pria-pria bayaran itu mencangkul tanah dengan cepat, dan dalam hitungan menit mereka mengangkat sebuah kotak besi kecil, salah satu kotak yang belum sempat ditemukan oleh Sumiati. Saat kotak itu dibuka paksa, isinya adalah tumpukan perhiasan emas kuno lagi. Mata Riko terbelalak lebar seolah melihat surga. Dia berteriak kegirangan memanggil nama adiknya. Tiba-tiba Siska muncul dari balik semak-semak berlari mendekat dengan napas memburu. Saat melihat kotak perhiasan itu, Siska menjerit histeris karena senang langsung menyambar sebuah kalung emas tebal dan mematutkannya di lehernya. Siska berkata dengan nada penuh kemenangan bahwa ternyata benar dugaan mereka. Kakek si tua bangka itu memang menyembunyikan hartanya di sini. Pengakuan itu menghantam Ibu Sumiati seperti petir. Jadi selama ini pengusiran ke gubuk itu bukanlah karena kemiskinan atau utang, melainkan sebuah skenario licik. Mereka sengaja menempatkan Sumiati di gubuk agar dia menjaga harta itu tanpa sadar, atau mungkin agar dia tidak menghalangi pencarian mereka di rumah utama. Ibu Sumiati menjerit dengan suara parau, mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak durhaka, dan harta itu adalah haknya sebagai istri. Riko tertawa mengejek sambil memegang kotak itu erat-erat. Dia berkata, nenek sudah bau tanah sebentar lagi mati, buat apa harta sebanyak ini? Kami masih muda, kami butuh modal untuk hidup senang. Kalimat itu begitu menyakitkan, lebih sakit daripada pukulan fisik manapun. Mereka mulai mengemasi kotak itu dan bersiap mencari lagi. Riko mengarahkan detektor logam ke arah gubuk tempat di mana Sumiati menyembunyikan kotak emas batangan dan uang tunai miliaran rupiah itu. Alat itu mulai berbunyi lagi, semakin keras saat diarahkan ke dinding gubuk. Riko menyeringai jahat, dia tahu ada sesuatu yang lebih besar di dalam sana. Dia melangkah maju hendak mendobrak pintu gubuk yang rapuh itu. Ibu Sumiati berdiri di depan pintu merentangkan tangannya yang kurus mencoba menjadi tameng hidup. Dia bersumpah tidak akan membiarkan mereka masuk. Riko mencengkeram lengan neneknya bersiap melemparnya ke tanah. Namun tepat pada detik yang genting itu, sebuah mobil bak terbuka melaju kencang menerobos semak belukar dan berhenti mendadak dengan debu yang beterbangan. Dari dalam mobil turunlah Buyati dengan wajah merah, padam karena marah, diikuti oleh Pak Haris, pengacara tua yang memegang tongkat kayu kokoh, dan seorang pria muda yang membawa kamera besar. Pak Haris memukulkan tongkatnya ke kap mobil menciptakan suara dentuman keras yang menghentikan gerakan Riko. Dengan suara bariton yang berwibawa dan menggelegar, Pak Haris berteriak, "Lepaskan tanganmu dari beliau, atau kalian semua akan membusuk di penjara malam ini juga atas tuduhan penganiayaan dan perampokan berencana." Riko dan Siska terpatung, wajah mereka pucat pasi, menyadari bahwa permainan licik mereka baru saja menabrak tembok hukum yang keras. Ketegangan yang mencekam menyelimuti halaman gubuk tua itu seolah udara tiba-tiba menjadi berat dan sulit dihirup. Riko dengan tangan yang gemetar perlahan melepaskan cengkeramannya dari lengan kurus neneknya. Wajah pemuda itu yang tadinya merah padam karena amarah dan keserakahan, kini berubah pucat pasi seperti mayat hidup saat melihat Pak Haris melangkah maju dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Pengacara tua itu meskipun berjalan dengan bantuan tongkat memancarkan aura wibawa yang membuat nyali Riko menciut seketika. Siska yang berdiri di belakang kakaknya mencoba memberanikan diri meskipun suaranya terdengar sumbang karena ketakutan. Dia berteriak mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah perampokan melainkan mengambil hak waris keluarga. Dia bersikeras bahwa semua harta kakeknya adalah milik keturunan langsung dan orang luar tidak berhak ikut campur. Namun Pak Haris tertawa kecil, tawa kering yang penuh dengan penghinaan terhadap kebodohan mereka. Dia membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah map tebal dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Pak Haris menjelaskan dengan suara lantang bahwa dia memegang salinan surat wasiat dan buku catatan Pak Joko yang sudah didaftarkan ke notaris pagi itu juga. Dalam dokumen tersebut tertulis dengan sangat spesifik bahwa segala sesuatu yang berada di area gubuk dan tanah belakang ini adalah hibah mutlak untuk istrinya Ibu Sumiati. Jadi siapapun yang mencoba mengambilnya tanpa izin akan dijerat dengan pasal pencurian
dengan pemberatan dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Mendengar kata penjara, dua pria bayaran yang membawa alat detektor logam itu saling berpandangan dengan gelisah. Mereka adalah buruh kasar yang hanya dibayar murah untuk menggali tanah, bukan penjahat yang siap masuk sel tahanan. Tanpa pamit, salah satu dari mereka meletakkan cangkulnya di tanah dan memberi isyarat kepada temannya untuk pergi. Mereka mundur perlahan lalu berbalik arah dan lari meninggalkan Rico dan Siska sendirian, tidak ingin terseret dalam masalah hukum yang pelik. Melihat pasukannya kabur, keberanian Rico runtuh seketika. Dia menatap neneknya dengan tatapan penuh kebencian, namun mulutnya terkunci rapat. Siska dengan air mata kemarahan yang membasahi pipinya, membanting kotak perhiasan yang sempat dia pegang ke tanah. Dia mengancam dengan suara melengking bahwa urusan ini belum selesai dan mereka akan menyewa pengacara yang lebih hebat untuk menuntut balik. Ibu Sumiati menatap kedua cucunya itu bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam. Wanita tua itu berkata pelan, namun terdengar jelas di keheningan sore itu. Dia berkata, "Silakan saja jika ingin menuntut, tapi ingatlah, uang haram tidak akan pernah membawa berkah." Rico menarik lengan adiknya dengan kasar, menyeretnya menuju jalan keluar. Sebelum menghilang di balik semak-semak, Rico sempat menoleh sekali lagi dan berteriak bahwa neneknya pasti akan menyesal. Namun Sumiati hanya berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun, seperti batu karang yang dihantam ombak. Setelah suara langkah kaki mereka menjauh, tubuh Ibu Sumiati akhirnya lemas dan dia nyaris ambruk jika tidak segera ditahan oleh Bu Yati. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini itu adalah tangis kelegaan. Pak Haris mendekat, menepuk bahu kliennya dengan lembut dan mengingatkan bahwa mereka tidak boleh lengah. Cucu-cucunya yang licik itu pasti akan kembali, mungkin dengan rencana yang lebih jahat. Jadi mereka harus mengamankan semua sisa harta hari ini juga, sebelum matahari terbenam sepenuhnya. Fotografer yang dibawa Pak Haris segera bekerja dengan cekatan. Dia memotret lubang bekas galian Rico, memotret kotak yang sempat hendak dicuri, dan mendokumentasikan kerusakan pintu gubuk sebagai bukti percobaan perampokan. Sementara itu Ibu Sumiati dibantu oleh Bu Yati dan sopir Pak Haris kembali membuka peta harta karun itu. Masih ada 2 kotak lagi yang belum ditemukan dan waktu mereka semakin sempit. Mereka semua bekerja sama menggali tanah dengan semangat yang berapi-api. 1 jam kemudian kotak kelima berhasil ditemukan di dekat rumpun bambu. Kotak itu berisi koleksi perhiasan berlian antik dan batu zamrud yang warnanya hijau pekat, peninggalan zaman kolonial yang nilainya pasti sangat tinggi. Setiap penemuan itu difoto, dicatat, dan dimasukkan ke dalam mobil Pak Haris untuk keamanan. Tantangan terbesar adalah kotak terakhir. Peta menunjukkan lokasinya berada tepat di bawah akar pohon beringin tua yang tumbuh besar di perbatasan tanah. Akar-akar pohon itu begitu tebal dan keras, melilit tanah seperti ular raksasa. Mereka harus menggunakan kapak dan linggis bergantian memukul akar kayu yang alot itu hingga tangan mereka terasa mati rasa. Matahari sudah mulai turun ke peraduan, menyisakan semburat jingga di langit barat. Ketika linggis sopir, Pak Haris akhirnya menghantam permukaan logam yang luas. Paling berat dari semuanya. Butuh tenaga 4 orang dewasa untuk bisa mengangkatnya keluar dari lubang yang dalam itu. Ketika peti besi itu diletakkan di atas rumput, napas mereka semua tersengal-sengal karena kelelahan. Ibu Sumiati dengan tangan yang penuh lumpur dan darah kering maju ke depan untuk membuka gemboknya. Saat tutup peti itu terbuka, semua orang yang ada di sana terdiam 1000 bahasa. Peti itu penuh sesak dengan uang tunai pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang diikat rapi dalam jumlah yang sangat banyak. Di bagian paling atas tumpukan uang itu terdapat sebuah amplop surat berwarna putih yang masih terlihat bersih. Ibu Sumiati mengambil surat itu, membukanya dengan hati-hati dan membacanya di bawah cahaya lampu senter yang dinyalakan oleh Bu Yati. Isi surat itu membuat air mata kembali mengalir deras di pipi Sumiati. Pak Joko menulis dengan kalimat yang sangat menyentuh.
Sumiati sayang, jika kamu berhasil menemukan kotak terakhir ini, itu artinya kamu jauh lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan. Aku sangat bangga padamu. Uang di dalam peti ini jumlahnya 1.200.000.000 rupiah. Jika digabungkan dengan semua yang lain, total hartamu sekarang hampir mencapai 3 miliar rupiah. Pak Joko melanjutkan tulisannya bahwa dia tahu jumlah ini sangat banyak, lebih banyak dari mimpi mereka yang paling liar sekalipun. Dia berpesan agar Sumiati menggunakan uang ini dengan bijak, hiduplah dengan nyaman dan berbahagialah. Di akhir surat, Pak Joko meminta maaf karena tidak menceritakan semua ini lebih awal. Dia mengaku takut kehilangan segalanya, takut istrinya tidak kuat menanggung beban rahasia. Tapi dia sadar, dia salah. Sumiati selalu menjadi batu karang bagi keluarga mereka. Dan sekarang dia harus menjadi batu karang bagi hidupnya sendiri. Ibu Sumiati memeluk surat itu erat-erat ke dadanya, merasakan kehadiran suaminya yang begitu dekat. Seolah Pak Joko sedang memeluknya dari alam sana. Rasa sakit karena pengkhianatan cucu-cucunya perlahan mulai terobati oleh cinta luar biasa yang ditinggalkan suaminya. Dia bukan lagi janda miskin yang terbuang. Dia adalah wanita kaya raya yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pak Haris memberikan waktu sejenak bagi Sumiati untuk menenangkan diri sebelum akhirnya berkata dengan lembut. Dia berkata bahwa besok pagi-pagi sekali mereka harus pergi ke bank dan kantor pertanahan. Mereka harus melegalkan semuanya, mendepositokan uang itu, dan memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa dimanfaatkan oleh Riko dan Siska untuk mengganggu gugat. Sumiati mengangguk mantap, menghapus air matanya dan menatap langit malam yang mulai berbintang. Dia siap. Perang belum berakhir, tapi dia yakin kemenangan sudah ada di genggaman tangannya. Kantor notaris itu terasa hening dan dingin, sangat kontras dengan gejolak emosi yang sedang dirasakan oleh Ibu Sumiati. Pagi itu ditemani oleh Pak Haris dan Bu Yati, dia menandatangani tumpukan dokumen penting yang akan mengubah statusnya secara hukum. Tinta hitam di atas kertas putih itu menjadi simbol kemenangan mutlaknya. Notaris, seorang wanita paruh baya yang tegas, menyatakan bahwa mulai detik ini seluruh harta temuan tanah dan aset lainnya sah menjadi milik pribadi Sumiati dan tidak ada satu orang pun yang bisa menggugatnya. Setelah urusan legalitas selesai, mereka langsung menuju bank di pusat kota. Uang tunai miliaran rupiah itu kini tersimpan aman di rekening deposito, sementara emas batangan dan perhiasan antik dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan khusus yang dijaga ketat. Saat keluar dari bank, Ibu Sumiati menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Dia bukan lagi janda tua yang tidak berdaya, dia adalah wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Namun ujian mentalnya belum benar-benar berakhir. Ketika mobil Pak Haris mengantar mereka kembali ke lokasi gubuk, sebuah pemandangan tidak menyenangkan sudah menunggu di sana. Riko dan Siska ternyata tidak menyerah begitu saja. Kali ini mereka tidak datang sendiri, melainkan membawa rombongan keluarga besar. Ada paman bibi dan sepupu jauh, orang-orang yang tidak pernah terlihat batang hidungnya saat Pak Joko sakit, kini berkumpul seperti lalat yang mencium bau manis. Salah satu bibi wanita yang gemar bergosip langsung berteriak saat Sumiati turun dari mobil. Dia menuduh Sumiati sebagai orang yang serakah karena ingin menguasai harta keluarga sendirian. Sumiati menatap wajah-wajah munafik itu dengan tenang. Dia menjawab dengan suara lantang, bertanya di mana mereka semua berada saat Pak Joko membutuhkan bantuan atau saat Sumiati diusir ke gubuk reot tanpa makanan. Pertanyaan itu membuat mereka terdiam 1000 bahasa, saling memandang dengan canggung. Melihat intimidasi keluarga tidak berhasil, Riko tiba-tiba mengubah strateginya secara drastis. Pemuda itu menjatuhkan dirinya ke tanah berdebu berlutut di depan kaki neneknya dan memasang wajah paling memelas yang bisa dia buat. Dia memohon sambil menangis buaya, meminta agar nenek mau berbaik hati membagi sedikit harta itu dengan alasan mereka memiliki banyak utang gaya hidup yang harus dibayar. Ibu Sumiati menatap cucu yang dulu dia timang-timang itu. Ingatannya melayang ke momen saat Riko mendorongnya keluar rumah dengan kasar.
Hatinya sudah membatu untuk kepura-puraan semacam ini. Dengan tegas, dia menyuruh Riko berdiri dan berhenti bersandiwara. Dia berkata bahwa dia tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk pemalas. Jika mereka butuh uang, mereka harus bekerja keras sama seperti kakek mereka dulu. Pak Haris kemudian maju memperingatkan kerumunan itu untuk bubar, atau dia akan memanggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Satu persatu kerabat yang malu itu pergi meninggalkan Riko dan Siska, yang menatap dengan penuh dendam dan kekalahan. Bulan-bulan berikutnya, lahan di sekitar gubuk itu berubah total. Sebuah rumah baru yang asri dan nyaman mulai dibangun di sana. Bukan istana mewah yang mencolok, tapi sebuah rumah joglo modern yang hangat. Sesuai janjinya, Sumiati tidak merobohkan gubuk reyot tempat dia menemukan harta karun itu. Gubuk itu diperkuat, dan dijadikan monumen peringatan sebuah pengingat abadi tentang dari mana dia memulai kebangkitannya. Sumiati juga menepati janji hatinya untuk tidak menikmati kekayaan itu sendirian. Bersama Buyati, dia mendirikan sebuah yayasan sosial sederhana. Yayasan itu diberi nama Yayasan Harapan Bunda, yang berfokus membantu para janda tua yang terlantar dan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Sumiati menggunakan uangnya untuk memberikan modal, usaha kecil pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum bagi mereka yang senasib dengannya. 1 tahun kemudian, transformasi Ibu Sumiati benar-benar lengkap. Dia berdiri di atas panggung sebuah gedung pertemuan di kota mengenakan kebaya sutra yang elegan berbicara di hadapan ratusan wanita. Dia menceritakan kisahnya bukan untuk pamer, tapi untuk memberi inspirasi. Suaranya bergetar penuh emosi saat dia mengatakan bahwa harta karun terbesar bukanlah emas yang dia temukan di dalam tanah, melainkan kekuatan mental yang dia temukan di dalam dirinya sendiri saat dia berada di titik terendah. Tepuk tangan gemuruh memenuhi ruangan itu. Banyak wanita yang menitikkan air mata merasa mendapatkan harapan baru. Di tengah kesibukannya menjadi pembicara dan pengelola yayasan, suatu sore ponsel Sumiati berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Saat diangkat, terdengar suara Siska di ujung sana. Suaranya terdengar ragu dan pelan. Siska meminta maaf, mengatakan bahwa dia menyesali semua perbuatannya dan ingin memperbaiki hubungan. Ibu Sumiati mendengarkan dengan sabar, namun dia tidak lagi naif. Dia tahu permintaan maaf itu mungkin tulus, atau mungkin juga karena melihat neneknya kini sukses dan terkenal. Dengan bijaksana, Sumiati menjawab bahwa dia sudah memaafkan mereka demi ketenangan hatinya sendiri. Namun memaafkan bukan berarti harus kembali dekat. Dia menetapkan batasan yang tegas bahwa dia tidak ingin menjalin hubungan keluarga lagi dengan orang-orang yang pernah membuangnya. Dia menutup telepon itu dengan perasaan damai tanpa beban dendam. Sore itu saat matahari senja mewarnai langit dengan semburat ungu, Sumiati duduk di teras rumah barunya ditemani teh hangat buatan Buyati. Tiba-tiba di gerbang depan terlihat seorang wanita muda yang menggendong anak kecil, berdiri dengan wajah bingung dan mata sembab. Wanita itu bernama Ratna, seorang ibu muda yang baru saja diusir oleh suaminya tanpa membawa apa-apa. Sumiati segera bangkit menghampiri wanita itu dan merangkulnya. Dia melihat dirinya sendiri dalam diri Ratna. Tanpa banyak bertanya, dia mengajak Ratna masuk memberinya makan dan menjanjikan tempat berlindung yang aman. Lingkaran kebaikan itu terus berputar. Menjadi obat bagi luka orang lain. Sambil menatap gubuk memorial di belakang rumahnya, Sumiati tersenyum tipis. Pak Joko pasti tersenyum bangga di sana. Hidup memang penuh misteri. Kadang kita harus dilempar ke tempat yang paling gelap dan kotor hanya untuk menemukan berlian yang paling bersinar. Perjalanannya dari gubuk derita menuju istana, bahagia mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali selama kita masih memiliki napas dan keyakinan. Kisah Ibu Sumiati ini adalah bukti nyata bahwa roda kehidupan itu berputar. Dan kamu penonton setia kami, apakah kisah perjalanan Ibu Sumiati dari sebuah gubuk reyot?
yang penuh air mata menuju kehidupan yang penuh makna, mengajarkan kita satu hukum alam yang pasti, bahwa tidak ada kejahatan yang abadi dan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Emas dan permata mungkin bisa dicuri, tapi hati yang tulus dan sabar adalah harta karun yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Rico dan Siska mengejar kekayaan instan, tapi mereka lupa bahwa kekayaan tanpa pondasi karakter yang kuat hanyalah seperti istana pasir yang akan hancur disapu ombak. Bagi kalian yang saat ini sedang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa dikhianati oleh orang-orang terdekat, ingatlah kisah ini. Bersabarlah seperti Ibu Sumiati. Teruslah berbuat baik meskipun dunia sedang tidak ramah padamu. Karena pada waktu yang tepat kebenaran pasti akan terungkap dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Terkadang kita harus dilempar ke tempat yang paling gelap hanya untuk menyadari bahwa kita memiliki cahaya sendiri yang bersinar terang. Terima kasih telah mengikuti serial kisah yang menyentuh hati ini dari awal hingga akhir. Kami berharap semangat pantang menyerah Ibu Sumiati bisa menjadi api penyemangat bagi kita semua dalam menjalani kerasnya kehidupan. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman sahabat atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan suntikan motivasi. Tekan tombol like jika kamu setuju bahwa karma itu nyata, dan tulis "saya kuat" di kolom komentar sebagai doa untuk diri sendiri agar selalu tegar menghadapi cobaan. Pastikan kalian sudah subscribe karena kami sudah menyiapkan kisah inspiratif lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya, salam hangat dan tetap semangat.